Dunia hari ini tidak lagi berjalan dalam garis lurus. Ia bergerak di antara ketegangan, kalkulasi, dan ketakutan yang diselimuti rasionalitas dingin. Konflik regional bermunculan, kekuatan lama kembali menegaskan eksistensinya, dan perhatian global perlahan namun pasti kembali tertuju pada satu negara yang selama berabad-abad tak pernah bisa diabaikan dalam sejarah dunia, Rusia. Bagi sebagian pihak, apa yang dilakukan Rusia hari ini terlihat mengkhawatirkan. Produksi rudal meningkat, industri pertahanan bekerja tanpa henti, dan modernisasi militer terus digenjot di tengah tekanan sanksi dan isolasi politik. Namun bagi mereka yang memahami geopolitik secara mendalam, langkah Rusia justru mencerminkan sesuatu yang jauh lebih rasional, kesiapan strategis dalam dunia yang semakin tidak stabil. Rusia tidak sedang membangun kekuatan untuk pamer semata. Negara ini memiliki ingatan sejarah yang panjang dan pahit. Dari invasi asing, kehancuran perang besar, hingga konfrontasi ideologis global, Rusia belajar satu hal penting. Kelangsungan sebuah negara tidak ditentukan oleh niat baik dunia, tetapi oleh kemampuan mempertahankan diri. Inilah fondasi cara berpikir strategis Moskow hingga hari ini. Ketika Rusia meningkatkan produksi rudal dan membangun cadangan baru, pesan yang disampaikan bukanlah ajakan perang, melainkan peringatan tegas. Pesan itu sederhana namun kuat. Rusia tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksa, dan tidak akan runtuh oleh tekanan sepihak. Di era di mana kekuatan global kembali bersaing secara terbuka, sikap seperti ini bukanlah anomali, melainkan kebutuhan. Menariknya, dunia sebenarnya mengetahui hampir semua langkah besar yang diambil Rusia. Era kerahasiaan total telah lama berlalu. Satelit pengintai, intelijen cyber, dan analisis terbuka membuat setiap peningkatan aktivitas industri militer Rusia cepat terbaca. Negara-negara Barat, khususnya NATO dan Amerika Serikat, memahami bahwa Rusia tidak bergerak secara acak. Ada pola, ada tujuan, dan ada perhitungan matang di balik setiap keputusan. Namun yang sering luput dari narasi publik adalah konteks besar dari semua persiapan ini. Dunia sedang berada dalam fase transisi kekuatan. Tatanan lama yang didominasi satu kutub perlahan memudar, digantikan oleh realitas multipolar yang lebih kompleks dan lebih berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, negara yang tidak siap akan menjadi korban. Rusia memilih jalan sebaliknya, memastikan dirinya selalu diperhitungkan. Konflik antara Rusia dan Ukraina sering dijadikan contoh eskalasi, tetapi dari sudut pandang militer, konflik ini juga menjadi ajang pembelajaran brutal. Rusia menghadapi perang modern yang sesungguhnya, drone, perang elektronik, intelijen real-time, dan tekanan logistik skala besar. Tidak banyak negara yang memiliki pengalaman tempur nyata dalam konflik intensitas tinggi seperti ini. Pengalaman tersebut, suka atau tidak, mempercepat adaptasi dan memperkuat kapabilitas militer Rusia. Di saat banyak kekuatan besar hanya mengandalkan simulasi dan latihan, Rusia menghadapi realitas. Dari realitas inilah lahir doktrin baru, penyesuaian taktik, dan peningkatan efektivitas sistem senjata. Inilah mengapa terlepas dari tekanan ekonomi, industri pertahanan Rusia tetap berjalan dan bahkan berkembang. Ini bukan sekedar soal produksi, tetapi tentang keberlanjutan strategis. Bagaimana dunia merespons? Secara publik, nada yang digunakan cenderung menenangkan. Tidak ada pengumuman darurat global, tidak ada deklarasi perang terbuka. Namun di balik layar, dunia bergerak cepat, latihan militer meningkat, kesiapan pasukan ditingkatkan, dan jalur komunikasi darurat terus dijaga. Dunia memahami bahwa kesalahan kecil dalam situasi seperti ini bisa berdampak besar. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, diplomasi terus didorong sebagai jalan keluar.
Seruan menahan diri dan dialog menjadi narasi resmi. Namun sejarah mengajarkan bahwa stabilitas global tidak hanya dijaga oleh kata-kata, melainkan oleh keseimbangan kekuatan. Dan disinilah Rusia memainkan perannya dengan sangat sadar. Sementara itu, China mengamati setiap detil dengan penuh perhitungan. Dunia non-blok memilih berhati-hati, fokus pada stabilitas ekonomi dan energi. Pasar global bereaksi, tetapi tidak runtuh. Semua indikator ini menunjukkan satu hal penting. Dunia membaca langkah Rusia sebagai deterrence, bukan deklarasi perang besar. Rusia sendiri tampak nyaman dengan posisi ini. Dalam tekanan, Rusia tetap berdiri. Dalam isolasi, Rusia tetap berproduksi. Dalam kritik global, Rusia tetap melangkah dengan agendanya sendiri. Ini mencerminkan tingkat ketahanan negara yang tidak dimiliki semua kekuatan besar. Ketahanan inilah yang menjadi sumber rasa percaya diri Rusia dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Apakah ini berarti dunia aman dari perang besar? Tidak sepenuhnya. Dunia berada dalam fase rapuh, di mana kesalahan perhitungan bisa berujung pada eskalasi yang tidak diinginkan. Namun selama semua pihak memahami batas, deterrence akan terus bekerja sebagai penahan konflik global. Rusia memahami permainan ini, dan justru karena itulah mereka memastikan bahwa posisi mereka selalu kuat di papan catur geopolitik. Kesimpulannya, apa yang dilakukan Rusia hari ini bukanlah tindakan emosional atau impulsif. Ini adalah strategi jangka panjang yang lahir dari sejarah, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang sifat kekuasaan global. Rusia tidak mencari perang dunia, tetapi juga tidak takut menghadapinya jika dipaksa. Dalam dunia yang semakin keras, hanya negara yang siaplah yang akan bertahan. Dan Rusia, dengan segala kontroversi dan tekanannya, telah memastikan satu hal: mereka tidak akan pernah menjadi pihak yang tidak siap.